Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alvani Diva Prayoga dari kelas mesin 4B. Saya presentasikan hasil dari resum saya. Dalam dataran konsep ideal Islam diyakini sebagai agama yang memiliki ajaran sempurna, komprehensif, dan universal. Menurut penafsiran sebagian cendekiawan Muslim, ajaran Islam memuat semua sistem ilmu pengetahuan, tidak ada dikotomi dalam sistem keilmuan Islam, tidak ada dikotomi. Dalam sejarah hubungan ilmu dan agama di Barat, pemimpin gereja menolak teori heliosentris Goiro atau teori evolusi Darwin. Pemimpin gereja membuat pernyataan-pernyataan yang berada di luar bidang kompetisinya. Sebaliknya, Isaac Newton dan tokoh ilmu-ilmu seluler yang lain menempatkan Tuhan hanya sekedar sebagai penutup sementara lubang kesulitan. Kemudian agama dikelompokkan ke dalam ilmu Islam dengan alasan akumulasi wilayah, di mana filsafat lebih banyak dipelajari di negara barat dan agama dipelajari di negara timur. Ini pembahasannya yaitu pokok-pokok. Yang pertama adalah pokok-pokok masalah dalam dikotomi ilmu. Pendebatan dikotomi ilmu melahirkan pertentangan antara dua kelompok, yaitu kelompok ilmu antroposentris dihadapkan dengan dikotomi ilmu teosentris. Berdasarkan argumen epistemologi, ilmu pengetahuan antropologi dinyatakan bersumber dari manusia dengan berciri khas akal atau rasio, sedangkan pengetahuan teosentris dinyatakan bersumber dari Tuhan dengan ciri khas kewahyuan. Yang kedua yaitu integrasi epistemologi teotropesentris dan juga integralistik. Istilah agama merujuk pada kepercayaan dan cara hidup, sedangkan dalam arti luas agama merupakan wahyu Tuhan yang terhubungan manusia dengan Tuhan, diri sendiri, dan lingkungan hidup baik fisik, sosial maupun budaya secara global. Yang ketiga yaitu integrasi epistemologi pendekatan bayani atau irfani dan burhani. Epistemologi biasa dipahami sebagai teori ilmu pengetahuan. Secara garis besar, epistemologi berkaitan dengan dua pernyataan, yaitu apa yang dapat diketahui dan yang kedua, bagaimana hal itu dapat diketahui. Yang keempat yaitu integrasi ontologi. Ontologi berarti kajian tentang hakikat yang ada, tentang hakikat wujud. Tradisi Barat, permasalahan etimologi ini memunculkan dua kelompok pemikiran, yaitu materialisme dan idealisme. Pertama, materialisme merupakan kelompok pemikiran yang menyatakan bahwa realitas di dalam dunia ini merupakan kuantitas fisik yang diukur secara materi. Sedangkan yang kedua adalah kelompok pemikiran idealisme. Kelompok ini meyakini bahwa realitas alamnya ini tidak hanya bersifat materialistis, melainkan terdiri atas atau berkaitan dengan ide pemikiran atau jiwa. Yang kelima yaitu integrasi aksiologi. Aksiologi berkaitan dengan ketujuan dan pengembangan keilmuan dan aplikasinya dalam diri dan masyarakat. Dibaratkan persoalan ini menimbulkan dua kelompok pemikiran, yaitu pertama kelompok yang menyatakan bebas nilai, lepas apa yang disebut baik dan buruk. Tugas ilmu hanya meneliti dan mengkaji dan menemukan teori tanpa harus berpikir dan berpengaruh dengan adanya kenyataan bahwa ilmu yang ditemukan itu digunakan untuk kebaikan atau keburukan. Perdebatan dikotomi ilmu melahirkan pertentangan antara dua kelompok, yaitu kelompok ilmu antroposentris dihadapkan dengan dikotomi ilmu teosentris. Dikotomi ini menjadi sangat tajam karena telah terjadi pengingkaran terhadap validitas atau status ilmiah yang satu dan yang lain. Modernisasi dan sukalisme sebagai produk turunannya yang menghendaki diferensi yang ketat dalam berbagai bidang kehidupan.
Dalam peradaban yang disebut dengan pasca modern ada perubahan, yaitu gerakan resikalisasi, defrisasi atau definisi agama, dan ujungnya adalah diferensial agama dengan sekor-sekor kehidupan lain termasuk ilmu dan agama. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.